Oke, kita coba chat dulu deh. Bentar ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Aduh, ya Allah. Bantu tap-tap layar. Kita sambil hataman lagi. Bentar. Oke. Lanjut ke halaman 253. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih gift-giftnya sudah memberikan gift ya. Masya Allah. Terima kasih ya sudah gift ya. Ya, semoga konten-konten ngaji, konten-konten Quran loh ini. Ya, Masya Allah. Jangan mau kalah sama konten-konten yang kurang bermanfaat semangatnya. Ya, konten-konten yang kurang bermanfaat itu supportnya gila-gilaan teman-teman. Padahal gak bermanfaat. Ya, ya, kadang-kadang menjauhkan kita dari Allah malah. Tapi luar biasa tuh. Kenceng. Boleh dia lihat konten-kontennya. Oke, baik ya. Lanjut ke halaman 253. Nanti kita sambil bedah huruf lagi ya. Kesalahan-kesalahan ya di hukum tajwid, di huruf ya. Tapi fokus kita tetap di huruf dulu ya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha ini ada yang kita bisa bahas teman-teman. Perhatikan di bagian yang saya tandai dengan warna kuning. Ya. Saya ingin membahas satu huruf di kalimat ini, ya, yaitu huruf apa? Saya tandai dengan warna hijau. Oke, teman-teman, ya, ini huruf apa? Bentuknya seperti mangkok, ada titik 2 di atas, ada basoknya 2 di atas. Huruf ta, keren. Ta-nya dalam keadaan sukun. Ta-nya dalam keadaan sukun. Kesalahan, ya. Yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta sukun adalah apa? Apa kira-kira teman-teman? Nih, kita buka ya halaman ta sukun. Tuh, gitu belajarnya. Oke. Nah, ta bersukun itu kesalahannya sering kali terjadi. Perhatikan, kita baca poin 1. Dilafalkan berlebihan sehingga keluar bunyi seperti Qalat, tabat. Dulu sebelum saya betul-betul belajar huruf, dengerin orang baca huruf ta tuh seneng. Fasih ada SS-nya. Ada yang masih melafalkan ta sukun masih ada SS-nya. Tabat yada abi idza syamsu kuwirat. Ada? Nah, ya. Bang, Kenapa nggak boleh ada es-esnya? Kan sifat huruf ta ini, Bang. Kan gini loh, Bang. Sifat huruf ta itu kita lihat di sini. Sifat poin 1-nya dia punya sifat hams namanya.
Hams itu bang artinya dia keluar percikan nafas untuk huruf ta. Dia ada terpercik nafasnya. Kenapa bunyi ats, its, uts nggak boleh? Kan itu hams bang. Nah gitu ya. Teman-teman ketahuilah. Bunyi es yang selama ini masih ada di pelafalan huruf ta kita. Itu punyanya huruf sin. Miliknya huruf sin. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya sofir. Artinya apa? Berdesis. Kita lihat huruf ta punya sifat desis nggak? Dari poin 1 sampai dengan 5, sifat huruf ta tak ada yang namanya berdesis atau sofir. Karena yang bunyinya es itu punyanya huruf sin dan sod saja. Ya. Oh, terus bunyi hams yang harusnya tercipta di huruf ta sukun seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya contohkan ya. Bismillah. Nih. Kita baca dari kanan ke kiri. Bacaan yang salah dulu. Ats, its, uts. Tidak. Tapi seharusnya at, it, ut. Udah. Gitu. At, it, ut. Nempelin ujung lidahnya kemana bang? Tar dulu belum tahu itu nempel ujung lidahnya at. Nah itu kemana itu nempelnya? Oh berarti belum kenal sama makhraj huruf ta. Yo kenalan dulu. Nih makhraj huruf ta, tempat keluarnya si huruf ta ini dari wata'u wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Gimana atuh bang gambarnya? Gini. Ya. Gitu. Lihat. Ini saya zoom in ya. Lihat titik berwarna hitam. Jadi nempelnya itu ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya. Oke. Nah, at, it, ut. Ya, kalau nempelnya tepat dari situ, dia nggak akan keluar bunyi s. At, nggak akan keluar bunyi s. Ya, nggak akan jadi at. Nah, kalau jadi itu udah makhrajnya lidahnya lihat ke bawah nih. At. Nah. Jadi makhraj huruf sin ini. Nah, makanya desis keluarnya. Percikannya itu keluar dari makhraj huruf ta tadi. Ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas, ya. At. Nah. It. Nah. Ut. Nah, begitu. Paham? Nah, paham sampai sini, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Nah, ada yang berubah jadi kayak huruf C. Wow, makin jauh, Bunda. Ach. Gimana makhrajnya itu? Ach. Nah. Lafakan tanya dari makhrajnya. Ya. Itu. Oke. Ya. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Ach. Ini makin jauh itu, jangan ya. Oke, sip. Jadi contoh misalnya kita praktekkan dalam kalimat. Ini bacaan salah. Nusibat atau nusibat. Wah, makin jauh jadi huruf C mah. Ya, tapi nusibat. Nah, percikan nafasnya tipis-tipis saja. Percikan bukan becek, ya. Contoh lagi. Ini salah atau benar, teman-teman? Ja'at humu. Salah atau benar tuh? Waduh, Masya Allah. Ya. Keren. Betul ya. Ini benar ya. Karena dia tidak berlebihan. Satu lagi. Di sini. Mana bacaan yang tepat? Yang satu atau yang dua? Fitnatun. Dua. Fitnatun. Yang mana? Satu. Fitnatun. Dua. Fitnatun. Satu ya. Keren. Jadi kita praktekkan dalam ayat. Jangan lagi ada yang membaca huruf ta dibaca qad kholat min. Nah ya. Qad kholat min. Nah jangan. Tapi cukup dipercikan tipis-tipis aja. Oke. Qad kholat min qabliha umamun
luwa alaihimul ladzi auhayna ilaik. Ada yang salah baca nggak? Ada yang rancu nggak? Litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaik. Ya, sama di sini karena kita berhenti di huruf namanya huruf kaf. Berhenti pada huruf hijaiyah apapun yang harokatnya fathah, maka dia berubah menjadi sukun. Kaf sukun sama persis kayak huruf ta. Dia punya sifat hams, percikan nafas. Tapi jangan sampai percikan nafasnya lebay. Lebay dalam arti berlebihan. Nih, kaf sukun. Tuh, ya. Kesalahan ketika melafalkan kaf sukun sama kayak huruf ta tuh. Tapi dia bunyinya bukan S ya, tapi lebih ke becek, berlebihan. Tuh, percikan nafas yang dialirkan terlalu berlebihan. Jadi jangan sampai dibaca al-akramu, tapi al-akramu, al-akramu. Jangan berlebihan. Ya, contoh yang ini satu lagi. Jangan dibaca wal hikmata, tapi kita baca wal hikmata. Nah, sekadarnya saja. Yang penting keluar percikan nafas dengan natural, bukan dengan yang dibuat-buat terlalu berlebihan. Ya, paham? Lanjut lagi. Alladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna qur'anan suyirat bih. Ada yang salah? Ada yang kurang maksimal bacanya? Walau anna qur'anan suyirat bih. Mana? Kita bahas yang ini ya. Perhatikan. Bagian penggalan yang saya tandai dengan warna kuning. Ada huruf yang berwarna magenta. Ya, ini kalau ini di hukum tajwid banyak. Ya, makanya simpel. Ditulis tahan 2 katanya gitu. Apanya? Huruf yang warnanya magenta ini. Ya, tapi kita tetap bahas nun bertasydid. Saya tandai dengan warna kuning. Ada kesalahan di sini. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf nun bertasydid. Apa teman-teman? Ya, nih kita lihat di sini ya. Ini teman-teman pasti tahu lah. Cuman nggak apa-apa kita bahas juga ya. Nih, nun bertasydid. Nah, ada juga ya di buku. Nun ketika bertasydid itu punya hukum. Apa nama hukumnya? Ya, simple dan basicnya kita sebut dengan gunnah. Ya, walaupun ada yang bilang wajibul gunnah, tajibul gunnah, gunnah asliyah, gunnah akmal, ya gunnah musyaddadah, silakan. Artinya apa gunnah? Dengung. Dengung itu suaranya sengau, masuk ke dalam rongga hidung dan ditahan 2 harokat. Nah, kesalahannya banyak orang yang ini tidak tertunaikan nih, poin kedua ini. Alias apa? Nih, tergesa-gesa dalam pelafalannya. Nah, iya enggak? Nah, makanya jangan lupa apa? Ditahan 2 harokat. Jadi, ya, contoh misalnya ya, kalimat pendek nih. Nun tasydid di sini jangan cuma dibaca begini. Fa inni. Ini baru 1 ketuk ditahannya tuh, lihat. Fa inni harusnya 2 titik. Fa inni tuh. Fa inni. Ya, contoh yang ini misalnya. Ya munduna gitu. Jangan sampai ya munduna. Tuh, baru 1 dia, tergesa-gesa. Ya, coba teman-teman yang ini nih. Ya, perhatikan. Ini salah atau benar? Wa yumandihim.
wa yumannihim, wa yumannihim. Salah ya. Nah, ini kesalahan tuh bukan banyak orang yang melakukan, bukan karena nggak tahu, nggak ngeh. Banyak, termasuk juga saya, sama. Ya, jangan ya, jangan ya. Nah, jadi tahan. Nah, di Al-Quran sekarang udah banyak macam-macam ya fiturnya. Oke, tuh tahan dua yang warna magenta yaitu nun tasydid. Oke, diulang ya. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ard. Nah, ini mau kita bahas nggak? Kalimat al-ardu nih. Ini soalnya masih banyak yang juga belum maksimal. Yuk, bahas pelan-pelan ya. Perhatikan huruf yang saya tandai dengan warna kuning. Tadi kita berhenti di kalimat ini. Ada tulisan henti ya, henti berhenti di sini. Berarti kan kita berhenti di huruf dod. Huruf dod namanya. Nah, dod di sini asalnya dhammah. Asalnya al-ardu. Tapi karena kita berhenti maka dia menjadi sukun. Kalau berhenti ya, kalau nggak berhenti berarti tetap dibaca harokatnya. Nah, berarti yang harus kita tunaikan adalah cara melafalkan dod ketika sukun, ya, ro ketika sukun. Oke, kita bahas satu kesalahan aja. Di dalam kalimat ini kesalahan yang sering kali terjadi, dodnya itu yang pertama nggak kedengeran. Bihil aru, itu doang. Cuman ro doang yang ngalir, dodnya hilang. Hati-hati, salah besar ini. Kenapa? Menghilangkan huruf sama dengan mengurangi makna merubah makna al-ar gitu ya. Al bihil aru. Adnya mana? Nah, harusnya ada dodnya, tetap ada. Bihil ard. Bihil ard. 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 Jadi udah beres, masuk. Nah, tapi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dod sukun, ketika dodnya udah ada nih, nggak dibaca cuman bihil aru, tapi dodnya udah ada bihil ard. Nah, banyak orang melafalkan dod ketika sukun di sini. Apa? Nih, kita lihat di buku ya. Apa kesalahannya? Bunyinya anyep. Anyep gimana bang? Nih, kita buka halaman huruf dod sukun. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dod sukun adalah apa? Poin 2. Suara huruf dod apa? Terputus. Bunyinya putus, teman-teman. Emang nggak boleh putus? Emang yang nggak boleh putus cuma silaturahmi, silaturahim. Dod juga nggak boleh putus. Kenapa? Karena dia punya kodrat, dia punya sifat. Sifat dari huruf dod apa? Dari segi suara. Poin 2. Nama sifatnya apa, bang? Rokhwah, mengalir suara. Jadi harus mengalir, bahkan bukan cuma sedikit mengalir, tapi mengalir dengan jelas karena bukan tawasud, bukan pertengahan sifat suaranya, tapi mengalir. Ya, gitu ya. Jadi dijelaskan. Bihil ard. Bihil ard. Bihil ard. Nah, dijelaskan dotnya. Ya, dijelaskan dotnya. Ya, dialirkan. Ya, gitu. Jadi jangan putus karena udah jelas sifatnya mengalir suara, ya. Prakteknya misalnya di kalimat ini, ya. Misalnya di kalimat yang ini deh. Perhatikan huruf dodnya. Jangan sampai kita baca begini. Wa yaqbidna. Wa yaqbidna. Tapi ngalir dengan jelas. Wa yaqbidna. Wa yaqbidna. Wa yaqbidna. Tuh. Paham sampai sini? Jadi bunyi ini ngalir. Wa yaqbidna. Atau misalnya kalau di ujung ayat nih, di ujung kalimat nih, nggak dibaca yu'rid, yu'rid, tapi yu'rid, yu'rid, yu'rid. Ya, jelas, gitu ya. Jadi harus ngalir, jangan cuman bunyiin ro-nya doang. Au qutti'at
bihil ard. Oh, bunyi nya tuh ada, dia gak menghilang. Ya, oke, dia tetap ada. Ya, oke. Sekarang kita coba ulang ya. Nah, misalnya berhenti di sini ya. Dari awal nih. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ard. Rohnya jelas, dotnya jelas. Ya, berhenti pada dua huruf sukun ini disebut dengan istilahnya iltiqa'us sakinain. Ya, nanti latih teman-teman ya. Lanjut. Au qutti'at bihil ardu au kullima. Afwan, kita ulang. Au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Bal lillahil amru jami'a. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا فان qaf ya. Untuk kalau dari segi bentuk nih malah dibaca fa. Kita ulang. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. Ya, ada yang rancu nggak? Hatta ya'tiya wa'dullah. Ya, nih. Ini juga sering kali terjadi, teman-teman. Kesalahan ini, dan ini termasuk kesalahan besar. Perhatikan, ini kesalahannya karena mungkin nggak kenal bentuk, belum kenal bentuk ya, atau iya, itu ya, tertukar. Nih, di kalimat yang tadi kita bacanya begini, ya tia, itu kedengarannya kayak yang fasih ya, Masya Allah, tapi ada salah besar di sini. Nah, saya tandai dengan warna merah. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf hamzah. Hamzahnya ketika sukun. Nah, kesalahan besar yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hamzah sukun, teman-teman sekalian, itu apa? Nih, kita baca ya. Nah, tuh. Ya, di buku saya ada juga. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hamzah bersukun, hamzah dalam keadaan mati adalah poin 1. Seringkali tertukar dengan huruf apa? Ain. Ya, yang pertama, kenapa hamzah bisa tertukar dengan huruf ain? Memang bentuknya mirip-mirip kalau dilihat dari gini doang, sekilas ya. Oke, tapi mereka beda. Lalu, ya, hamzah dan ain itu beda makhrajnya. Berdekatan tapi tetap beda. Mirip tapi tetap beda. Ya, di mana hamzah? Hamzah itu keluarnya dari tenggorokan pangkal atau pangkal tenggorokan. Ya, atau tenggorokan paling bawah. Di mana itu? Sama kayak huruf H tadi, H besar yang sempat kita bahas. Ya. Nah, di sini barengan sama H. Kalau ain barengan sama H kecil di mana? Di sini. Nah, berarti teman-teman ketika melafalkan hamzah itu kadang-kadang jadi ya. Itu karena terlalu ke atas. Nah, sekarang yang dibahas adalah dalam keadaan sukun. Hamzah itu seharusnya ya ketika sukun sifat syiddahnya terasa sekali nih. Poin kedua.
Nama sifatnya syiddah. Syiddah itu apa, Bang? Syiddah itu artinya tertahan atau terputus suaranya. Nah, sedangkan kalau kita membahas huruf ain itu kebalikannya. Ya, ain itu nih, sifat huruf ain keluar dari tengah tenggorokan, teman-teman tuh ya. Tuh, yang tadi kita bahas. Kalau hamzah tadi di sini. Lalu dari segi sifat, abang kakak sekalian, ain itu sifatnya poin 2 bukan syiddah tuh. Ain itu sifatnya namanya tawasud, artinya pertengahan. Pertengahan itu dia nggak betul-betul ngalir, tapi juga nggak betul-betul putus. Jadi sedikit mengalir. Makanya, kenapa ketika kita melafalkan hamzah sukun, ya jangan sampai keliru. Jadi rasakan hamzah sukun itu bunyinya harus diputus. Huruf-huruf yang berjumpa bertegur sapa dengan hamzah sukun tidak jadi mengalir suara, harus putus bunyinya sampai melafalkan huruf berikutnya. Contoh, ya di sini. Jangan sampai kita baca ta'tiyahumu, apalagi sampai betul-betul jadi ain. Ta'tiyahumu. Bunyinya putus. Ta'tiyahumu. Jadi setelah ta diputus oleh hamzah sukun, lalu nanti akan melafalkan ti, nggak boleh di antara jeda mereka ini ada suara. Putus dia. Karena sifatnya syiddah. Ta'tiyahumu. Jangan sampai ta'tiyahumu, tapi ta'tiyahumu gitu. Ya, disentak, dihentak gitu ya. Oke. Contoh nih, ini juga sering kali terjadi. Bacanya gini, jangan sampai wal mu'minati, tapi wal mu'minati. Paham? Jelas ini? Nah, jadi jangan sampai jadi huruf ain. Ya, salahnya salah besar. Coba ya. Coba contoh nih. Nah, ya. Ini bacaan salah atau benar? Kita pekakan pendengaran kita. Ya, mengenal bunyi-bunyi yang salah itu biar teman-teman terhindar dari bunyi tersebut ketika baca. Ini salah atau benar? Wa yu'tu. Wa yu'tu. Salah ya, jelas ya. Salah? Oke, keren. Masya Allah. Jawaban teman-teman yang jawab salah adalah Masya Allah, betul. Oke. Sekarang coba yang ini ya. Ini yang benar yang satu atau yang kedua? Oke, yang satu atau yang kedua? Yang satu wa ta'kuluna. Yang kedua wa ta'kuluna. Mana yang betul? Satu wa ta'kuluna. Yang kedua wa ta'kuluna. Satu ya? Satu. Kerasa bedanya sama teman-teman? Kerasa bedanya? Masya Allah. Sip. Mantap. Ya. Tinggal, aduh. Tinggal kita aplikasikan ke dalam ayat. Ya, tinggal kita aplikasikan ke dalam ayat. Mana? Yang ini tadi. Yang ini ya. Nah, jadi jangan sampai dibaca ya tia atau ya tia. Jangan bersisa bunyinya. Oke, kita ulang. Oke, yuk. Hatta ya'tiya wa'dullah. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Walaqad istuhzi'u birusulim min qablik. Ada yang salah baca nggak? Walaqad istuhzi'u birusulim min qablik. Nih. Ya. Betul nggak? Nah, iya, sok. Kita ulang lagi ya. Nih, sekarang. Walaqad istuhzi'a. Nah, itu ya tadi salahnya ya. Oke. Itu mah beneran salah itu mah. Yang A tadi beneran salah itu mah, bukan disengajain salah. Oke, terima kasih ya. Oke. Ulang.
Walaqad istuhzi'a birusulim min qablik. Nah, sekarang masih ada yang salah nggak? Hamzah udah dibenerin ya. Dibenerin karena memang salah itu mas saya, bukan disengajain salah. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Ya. Di kalimat ini, saya tandai dengan warna kuning. Ya. Oke. Di kalimat ini teman-teman sekalian, ya, ada huruf zai. Ya, teman-teman, ada huruf zai. Allahu Akbar, maaf ya, jadi keganggu ya sambil batuk, maafin. Ini ada kesalahan besar. Warnanya warna merah saya tandai. Ya, ini namanya huruf apa? Bukan huruf jai, Bunda. Ini bukan huruf jai. Ini huruf zai. Ya. Ini huruf apa? Jangan sebut ini huruf jai. Zai. Zai, bukan jai. Jai mah pemain bola, Bunda. Pemain timnas kita yang ada di Liga Italia itu namanya jai. Jai Ives, nah itu ya. Itu. Ini zai, bukan jai, ya. Oke. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi, Bunda. Ini kesalahan sering kali terjadi yang enggak ngeh. Jadi bunyi zai ini harusnya zi. Zi harokatnya kasroh. Zi. Tapi apa kesalahan zai ketika berharokat ini? Yuk kita cek di buku nih. Perhatikan zai. Nah, perhatikan ya. Ketika zai itu berharokat, teman-teman sekalian, ya. Nah, poin 1 nih. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf zai berharokat itu poin 1. Desisan huruf zai berubah menjadi desisan huruf sin. Nah, ada nggak? Jadi bunyinya tuh dia nyampur-nyampur dia. Yang harusnya betul-betul jelas desisannya kayak bunyi lebah. Za, zi. Ini dia nyampur. Za, si, za, zi. Ada kayak ada sin-sin, ini salah besar ini. Beda huruf. Ya, kan mirip. Iya, karena mirip itu harus kita pelajari. Jangan cuma bentuk huruf yang mirip kita pelajari, salah karena bentuk huruf. Tapi salah karena bunyi huruf yang mirip itu banyak. Dan tetap walaupun dia mirip, dia beda. Ya, oke. Nah gini, teman-teman. Kenapa huruf zai dan huruf sin itu seringkali tertukar? Karena makhraj mereka sama. Dimana? Nih, dari ujung lidah sejajar atau mengarah ke gigi sari bawah. Ya, gini nih. Zai gini, za. Sin juga sama, sa. Jadi zai dan sin ini hampir betul-betul kembar siam, hampir ya. Yang membedakan satu, Bunda. Kalau kita nggak tahu sifatnya kita akan bingung. Apa ya bedanya? Akan lebih bingung. Apa ya bedanya? Bedanya sifat. Kita lihat sifat huruf zai. Sifat huruf zai dan sin semuanya sama, Bunda. Ya, sifat huruf zai dan sin itu dari poin 1, dari poin 2 sampai poin 6 sama, nggak ada yang beda sama sekali. Zai dengan sin, rokhawah mengalir suara, istifal, invita, ismat, sofir, ya sama semua. Gak percaya? Nih kita buktikan, ya. Nih sifat huruf sin, nah ya, nih sama tuh, ya sama persis. Yang membedakan berarti apa? Poin 1. Apa? Kalau misalnya huruf zai itu berdesis dengan mengalir suara tanpa mengalir nafas. Kalau huruf sin, dia berdesis dengan mengalirkan suara dan mengalirkan nafas. Paham? Jadi ketika teman-teman melafalkan zai, jangan bocor nafasnya. Alhasil pasti jadi huruf sin. Karena mereka beda cuma satu sifat itu. Nih ya. Saya akan perlihatkan transisi bunyi zai yang kalau dia bocor ya suaranya ya bocor nafasnya jadi sin. Sa si su. Oh, jangan bocor. Harusnya za zi zu.
Paham? Ya, nih coba latihan pelan-pelan. Maaf, huruf sin ya. Huruf za ya. Nih, ya. Oke, jadi jangan sampai dibaca begini. Kita baca dari kanan ke kiri. Za, ini bacanya yang salah dulu nih. Sa, si, su. Jangan keluar nafas. Ya, tapi za, zi, zu. Kalau kita latihannya double, nih, pakai format pola double. Jangan nyampur-nyampur. Za, sa, zi, si, zu, su. Enggak. Za, za. Zi, zi. Zu, zu. Za, za. Zi, zi. Zu, zu. Dirasakan betul-betul ya. Kadang-kadang kita melafalkan huruf itu asal bunyi, nggak kita rasain hurufnya. Za, z, za, zi, zu, sa, si. Dirasain teman-teman. Karena kita mungkin belum belajar, jadi tidak keperhatiin, tidak diperhatikan. Kalau kita baca Quran, sudah tahu huruf-hurufnya, fokus dengan huruf, disempurnakan dengan maksimal dengan tajwid, hukum tajwidnya, kita akan lebih fokus teman-teman sekalian. Ada, boleh, ayo, Kak Af, boleh, ayo, atuh sok. Ya. Boleh. Ayo, cari jadwal. Oke, lanjut dulu teman-teman ya. Ustadz kalau lagi belajar gini bisa ngikutin, pas praktek sendiri lupa. Makanya pas di rumah teman-teman, kalau sudah punya buku saya diikutin. Ya. Nah nanti untuk memverifikasi tetap harus cari guru untuk memverifikasi. Bacaan saya betul nggak ya? Gitu. Betul nggak ya? Gitu teman-teman sekalian. Ya, sip. Oke. Ya, misalnya nih di sini. Ya kita praktekkan nih. Ya, jangan dibaca nih yang ini deh. Yang ini deh. Nah yang ini ya. Coba, ini bacaan saya salah atau benar? Wasanuhum. 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 Kalau kita nggak betul-betul aja sih. Nah, kalau kita detil memperhatikan, oh kayaknya tadi bocor nafasnya ya, salah ya, gitu. Ya, gitu. Oke, lagi ya. Yang ini sekarang, ya. Salah atau benar ya? Perhatikan. Silzalaha. 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 Salah, ada dua huruf zai di situ ya. Dua-duanya salah. Silzalaha. 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 Yang pertama salah. Karena apa? Bocor nafasnya. Ya, tuh. Jadi teman-teman terbiasa mendengarkan bunyi salah. Itu teman-teman akan bisa lebih mengkoreksi baca teman-teman ketika lagi sendiri, walaupun tetap nggak bisa belajar sendiri, tapi ini sebagai bentuk awal teman-teman yang sibuk misalnya, ya bisa belajar tetap, ya paham teman-teman. Nah tinggal teman-teman praktekkan ke sini, jangan sampai dibaca walaqadistuhsiu si'a, maaf salah lagi tuh ya, jangan sampai si tapi zi. Walaqadistuhzi'a. Nah, jadi teman-teman melatih kepekaan. Ya, kalau yang dia belum belajar, kepekaannya pasti lebih kecil. Ya. Makanya dibiasakan ya, tahu bunyi salah, tahu bunyi benar. Ya, lanjut. Bantu tap-tap layarnya ya. Semangat lagi teman-temannya, udah mulai ngantuk cuci muka. Ya, kata Ibu Ur jangan cuci piring, apalagi cuci baju, ya. Oke? Apalagi cuci uang. Nah, jangan ya. Lanjut ya. Walaqadis tuhzi'a birusulim min qablika fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fakaifa kana 'iqab. Duh, saya pengen lanjut lagi tapi tak dulu nih, ini kita bahas kalimat yang ini dulu boleh? Boleh nggak? Boleh lah ya. Boleh ya. Nih, perhatikan kalimat ini.
Ya. Oke. Perhatikan. Ketika kita melafalkan kalimat akhadtuhum, ya, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ini tetot. Nih. Huruf apa ini namanya? Namanya huruf dzal. Dzalnya dalam keadaan apa? Dzalnya dalam keadaan sukun. Kesalahan apa yang seringkali seringkali terjadi ketika kita melafalkan dzal sukun? Ada 4. Kalau teman-teman sudah punya buku bisa dicek satu-satu. Cuman saya bahas berapa? Saya bahas satu kesalahan kecilnya. Boleh apa? Dimulai poin 2 dulu deh. Memantulkan suara dari huruf dzal. Ini sering banget ya yang talaki di live ngaji, di live kita ya, dzal sukun dipantul-pantulin. Ya enggak? Gini nih contohnya nih. Kalimat ini nih. Nadhabanna misalnya gitu. Jangan dibaca ada the-nya di ujung az. Nadhabanna. Dzal enggak punya sifat qalqalah, yang punya sifat qalqalah cuma 5 huruf. Baju di toko, bajim dal toko, qaf ab aj ad al to aqo az tidak ada. Ya. Oke, jadi jangan nadhabanna. Gimana biar gak mantul, Bang? Oke, gini ya. Biar gak mantul, nih, saya coba contohkan di sini. Ya. Orang termasuk saya sendiri, ya iyalah orang ya. Maksudnya gini, banyak orang di antara kita melafalkan dzal sukun, ya, atau huruf-huruf yang gak punya sifat qalqalah dikolkolahkan, dipantulkan. Kenapa? Karena dilepas buru-buru makhrajnya. Contoh huruf dzal. Idz tasawwaru. Lihat, kenapa ada bunyi the? Karena dzalnya belum tuntas, udah ditarik, udah dilepas makhrajnya. Idz. Lepas pasti ada the-nya. Maka lepas ketika sesaat akan melafalkan huruf berikut setelah huruf dzal sukun nih Bunda, abang kakak sekalian. Idz tasawwaru. Jadi rasain bunyi nya ini, bunyi dzal sukun ini atau bunyi huruf-huruf yang dia mengalir suara, ya, bukan memantul suara, diantar. Apa bahasanya? Diantar ke huruf berikutnya, dianterin sampai ketemu huruf berikutnya. Ya, sok dirasain. Diantar. Tasawwaru. Diantar. Ya. Oke, contoh yang ini. Dakhalu. Jadi nggak ada lagi, belum juga nyampe ke dal. Ini udah keburu dilepas duluan. Jangan dilepas. Dakhalu. Faham? Jelas? Sok, kita buktikan kalau faham jelas mah. Bunda, nih bacaan saya salah atau benar? Bi'izni. Tuh, lihat. Pada komen. Salah bener nih. Pada malas ngetik SLH tuh semua, nggak apa-apa lah. Komennya SLH nggak salah juga, nggak apa-apa. Salah benar. Salah ya. Kenapa? Karena mantul. Bi'izni artinya bi'izni. Enggak bi'izni. Jangan ada z-nya. Ya. Masya Allah. Satu lagi, boleh nggak? Kita bahas 2 kesalahan dzal, kesalahan kecilnya. Poin 3, apa? Kesalahan poin ketiga, ya, ketika kita melafalkan dzal bersukun adalah suara dari huruf dzal terputus. Kenapa terputus? Nggak boleh putus, ya. Oke, nih dzal itu punya sifat kan ya. Nah, lihat poin 2 sifat huruf dzal. Apa nama sifatnya? Rokhawah, Bang. Rokhawah itu apa? Mengalir suara. Ya. Ana fokus di tap love Ustaz. Terima kasih yang udah tap layar sambil tap layar. 1.600 orang kalau tap layar bareng-bareng. Powerful, Masya Allah. Ya, mengalir suara tuh. Jangan putus. Tadi kesalahan dzal sukun apa? Poin ke-3, suara dari huruf dzal terputus, nggak boleh. Contohnya gini. Contohnya ini ya. Nah, ini ya, di kalimat ini nih. Jangan sampai dibaca wa idz akhadna. Bunyinya kayak mampet-mampet. Wa idz akhadna. Ada yang masih suka mampet-mampet bunyi huruf dzalnya, dikoreksi sama guru-gurunya? Ada?
Atau yang merasakan seperti itu masih ada? Kenapa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena teman-teman lihat ya, kita kembali lagi ke makhraj huruf dzal. Wadh-dha'u wadh-dhalu wasalil ulya min tarafaihima. Huruf dzal itu makhrajnya dari mana? Dari ujung lidah menyentuh ujung gigi sari atas. Ya kan begini nih tadi. Tapi tolong lanjutkan di sini penjelasannya apa? Secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Maksudnya gimana, Bang? Ketika kita menyentuhkan huruf dzal, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas, cukup tempelin tipis-tipis saja, biar suaranya nggak mampet. Tuh ngalir karena cuma nempel pelan aja. Kalau terlalu ditekan id, apalagi sampai digigit dzal itu digigit ya, id, nah udah pasti bunyinya putus, mampet bunyinya, nggak ada aliran suara yang bisa ngalir kalau digigit id. Tapi id al wud adza id wa id akhadna gitu. Kalimatnya nih misalnya ya. Mana tadi kalimatnya? Nah, nih ya. Tuh, coba nih. Jadi jangan sampai dibaca terlalu digigit. Wa id akhadna, enggak, tapi tempel tipis-tipis, alirkan suaranya. Wa id akhadna, paham? Jelas? Ya. Iya. Ya, misalnya huruf dzalnya berharokat, katanya sering dibaca di ayat di Quran surah Al-Fatihah. Shiratal ladina bukan ladina. Ladzina bukan dina. Al-Fatihah loh. Ya, rukun dalam sholat loh, teman-teman. Ya. Tuh, apa nih? Kalau rajin tap love, insya Allah ilmu dari guru mudah loh, maksudnya izin Allah ya, izin Allah, alhamdulillah ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi jangan sampai akhadtuhum malah jadi kayak nyampur ke huruf tanya. Akhadtuhum jadi kayak idgham, jangan ya, harus ngalir dulu suara dzalnya. Akhadtuhum, kerasa? Akhadtuhum, tuh nya ngalir dulu ya. Oke, tuh lanjut lagi ya, bismillah. Fa'amlaitu lilladzina, ini sama nih, lilladzina, jangan sampai lilladina, tapi lilladzina, ngalir suaranya. Ulang ya. Fa'amlaitu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana afwan, kita salah baca. Thumma akhadtuhum fakaifa kana iqab. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsim bima kasabat. Ingat tasukun jangan lebay. Kasabat. Waja'alu lillahi syuraka. Bunyi ujung di sini hamzahnya jadi sukun, maka harus ada ngerem. Jangan cuman gini ya. Syuraka, dipanjangin doang, hamzah sukunnya nggak dianggap ya, dianggap jadi sukun, henti, cut bunyinya, potong bunyinya. Syuraka, setelah dipanjangkan cut bunyinya. Syuraka, faham ya? Qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru. Saya ingin bahas yang ini dulu sedikit. Pada kalimat ini teman-teman perhatikan
ya, biar bacaan kita terupgrade. Kuantitas banyak, kualitas dimaksimalkan. Ya, bukan hanya hataman dengan kuantitas saja, tapi dengan bacaan yang dimaksimalkan. Ada waktu buat belajarnya juga. Perhatikan, ini huruf ya. Kita langsung ya. Ya bertasydid, kesalahannya apa? Ini kesalahan tadi dibaca begini nih. Perhatikan. Zuina. Zuina. Harusnya dibaca Zuina. Beda nggak bunyinya? Ya tasydid yang ini Zuina. Dengan yang sekarang Zuina. Apa perbedaannya? Mau kita latih? Mau kita pelajari? Mau kita dalami? Buka buku. Buka halaman ya. Ya bertasydid. Ya-nya bertasydid kan? Nah, buka halaman ya bertasydid. Di buku sudah saya siapkan. Halaman 44 ya. Kesalahannya tadi terletak di poin 1. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ya bertasydid adalah tidak dibaca dengan nabar. Nabar itu contohnya kayak tadi, atau penjelasannya di sini dijelaskan. Penekanan yang lebih kuat sehingga suara bacaan ya tasydidnya lebih terdengar meninggi dibanding sekitarnya. Kerasa nggak? Contohnya di sini. Ya. Nih, kalau kita baca lempeng, bunyinya begini. Al-bayinatu. Kalau kita tekan nabar al-bayinatu. Faham? Pelan. Coba yang ini ya. Ini yang lempeng, nggak pakai nabar. Min ay syai'in. Yang pakai nabar min ay syai'in. Lagi, satu lagi. Pakai ya ini, kita kuis aja deh. Coba bacaan yang saya ini sekarang salah atau benar? Ya, perhatikan. Qayyimatun. 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 Gimana ini? Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar ini. Salah atau benar? Ayo. Qayyimatun. Yang jawab benar salah. Yang jawab salah benar. Ngerti nggak maksud saya? Teman-teman yang jawab benar salah. Yang jawab salah benar. Paham? Ya tadi nggak nabar teman-teman. Qayyimatun. Harusnya qayyimatun. 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 Kalau yang tadi qayyimatun. Satu lagi. Mana yang tepat? Contoh 1, contoh 2. 1. Illina. 2. Illina. 1. Illina. 2. Illina. Allah. Pada jawab 2. Allahu Akbar. Masya Allah. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Yuk. Praktekkan dalam ayat ya. Ada yang baru tahu? Ada yang baru tahu perihal nabar ini? Yang baru tahu boleh komen saya ya. Praktekkan. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil. Saya tuh pada baru tahu. Masya Allah, enggak apa-apa. Pelan-pelan, nikmati belajarnya. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ada yang salah nggak? Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ada ya? Tuh, ketahuan salahnya nih. Ya udah kita bahas aja ya kalimat ini. Yudlil, yudlili. Salahnya apa? Ini atuh Ustad. Ini Bang. Nih, ini atuh huruf apa ini? Nih, huruf apa ini? Namanya dode. Apa? Dode. Ya jangan bilang huruf do. Ini namanya huruf dode. Dodenya dalam keadaan mati.
Ya, dalam keadaan sukun. Apa salahnya? Ini masih banyak yang begini loh. Nyadar nggak? Siapa yang masih begini? Dot ketika sukun, salah satu kesalahannya poin 1. Memantulkan huruf dot menjadi seperti huruf dal. Padahal huruf dot kalau kita cari sifat-sifatnya nih, ada 6 sifat dari huruf dot, lumayan banyak. Dari poin 1 sampai dengan 6 tak kita jumpai ada sifat qalqalah. Ya. Jujur, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf dot sukun masih mantul? Komen saya, silahkan. Siapa? Dot sukun yang masih mantul-mantul? Komen saya. Nggak boleh ya. Emang makhraj huruf dot di mana, Ustadz? Tempat keluar huruf dot tuh emang di mana ya? Waddu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisaru aw yumnaha. Dot itu tempat keluarnya kita baca dulu ya. Nanti kita visualisasikan. Nih, perhatikan. Dot itu keluar dari tepi lidah belakang. Tepi lidah belakang tuh yang mana? Nih, langsung aja kita visualisasikan. Tepi lidah belakang itu abang kakak, ayah bunda sekalian. Nih, tepi lidah belakang itu tuh yang ini nih. Ya, yang warna jingga ini. Ya, tepi lidah belakang. Nah, ini yang warna hijau tepi lidah belakang, yang warna hijau. Ya, aduh. Kelihatan nggak? Nih. Udah, bentar ya. Mana ininya? Nah, kelihatan nggak? Ini error. Bentar ya. Aduh, aplikasinya error nih. Duh, susah nyontohnya ya. Pokoknya ginilah. Inilah lidah ini. Nah, lidah bagian belakang nih. Nah, ini tepi lidah. Tepi lidah itu juga disebut dengan sisi lidah. Sisi lidah. Masya Allah. Ya. Nih, samping lidah belakang. Nempelnya kemana? Nempelnya ke gigi geraham. Ya. Sebentar, saya contohin ya. Biar lebih kelihatan. Oke, pelan-pelan. Ya, yang masih mau belajar, yuk pelan-pelan ya. Saya siapin dulu. Allah, 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 ya Allah, berikanlah kami ya kemudahan dalam belajar ya, kesenangan dalam berikhtiar ya. Nih, dot ini tepi lidah belakang nih, yang ini nih, ya. Kelihatan yang ini nih. Nah, boleh yang kanan, boleh yang kiri. Nih, ya kita lihat dulu ya. Baik yang kiri ataupun yang kanan atau dua-duanya. Disentuhkan ke bagian dinding gigi geraham atas. Nah, dinding gigi geraham atas tuh yang mana? Nih, perhatikan. Nih, Masya Allah ya. Perhatikan, nih. Ya, misalnya kita pengen nyentuhin yang kanan nih, tepi lidah belakang kanan yang ini. Nah, nempelnya ke sini berarti bunda abang kakak, lihat ya, pelan-pelan nih. Kalau yang kanan berarti nempelnya ke dinding gigi geraham atas yang ini, kanan, ke sini. Kalau yang kiri ya kebalikannya, berarti yang ini ya, nempelnya kemana? Nempelnya ke sini. Nggak kelihatan ya. Di sini, tuh. Boleh kiri doang, boleh kanan doang, boleh dua-duanya. Do. Itu yang nempel kuat di samping. Terus ujung lidahnya kemana? Ujung lidahnya tetap ke langit-langit depan, tapi cuman nempel-nempel tipis-tipis, lunak-lunak saja. Tumpuan kuat teman-teman. Maaf. Tumpuan kuat teman-teman tetap di samping. Nah. Adapun ujung lidah nempel tipis-tipis, bukan sebagai titik tumpu. Baru pangkal lidah diangkat. Itu yang membuat dia tebal. Ya, paham? Nih, yang udah punya buku saya, nanti teman-teman kita coba scan barcode yang teman-teman yang udah punya ya. Ketika di scan barcode nanti kan keluar animasi. Nih, biar kepake. Mana huruf dot ya? Perhatikan. Ya, lihat ya. Nih, lihat pergerakannya ya. Bentar ya, saya pause dulu nih. Lihat ya, tuh. Nih, warna yang pekat yang belakang samping nih, yang ini sama yang ini. Udah ada ujung lidah itu nempel tipis-tipis. Ya. Jadi ketika kita baca begini, kurang lebih simpelnya ya. Bo. Tuh.
tak tuk tak tuk. Kok jadi lagi ulang bunda ya. Ya. Bo gitu. Mulut buka. Bo. Bunda ngerasa sulit? Tos. Saya juga dulu susah. Sekarang masih susah, kalau nggak dilatih susah bunda. Tapi tenang, Allah akan mudahkan. Asal apa? Sabar ya. Hasil bukan karena kita yang hebat. Hasil bukan karena ikhtiar kita yang keren, luar biasa, mantap, luar biasa. Allahu Akbar, bukan. Ya semuanya karena Allah. Allahu Akbarnya karena Allah yang punya kendali. Takutnya ketika belajar kita merasa kecewa. Aduh kenapa belum bisa-bisa? Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Yang penting ikhtiarnya udah kendali kita itu proses. Kendali Allah, hak Allah, hasil. Biar kita gak ngerasa kecewa, ketika bisa kita gak ngerasa sombong. Ya, oke? Ya itu kurang lebih lah seperti itulah huruf dot lah ya. Semoga ada yang bisa diambil lah, semoga ya. Oke, jadi di sini alirkan, nempelnya kayak tadi. Yudlil. Nah, kenapa bisa mantul? Karena makhraj teman-teman dilepas. Tepi lidah tadi ditempel terus, pepet terus. Tempel terus. Jangan sampai aldo. Itu dilepas makhrajnya jadi mantul. Aldo. Ada enggak? Tuh. Tekan terus makhrajnya, kontraksikan terus makhrajnya. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Yuk, kita beresin yuk. Wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Lahum azabun fil hayatid dunya wala azabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq. Aduh, istirahat dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Tuh, 2 halaman sambil bedah huruf ya, bedah tajwid ya. Seneng gak? Senang? Nah, jadi tadi sudah kita bahas pelan-pelan. Ya, semua pembahasan tadi nyontohin benar, salah, setiap kondisi huruf. Yang sudah punya buku, please dipakai fitur-fiturnya. Apa? Fitur ini, bunyi salahnya dengerin. Ya kan kalau lagi nge-live gimana? Kan saya udah titipkan video di sini. Bunda videonya gak main-main. Bunda 116 video. Ya, tuh udah ada animasi yang tadi, ada bahasan setiap huruf, harokat sukun tasydid ya. Alhamdulillah. Yang sudah punya buku dipakai kan? Dipakai ya, alhamdulillah.